Kita akan coba tes top speed Suzuki Shogun 110 tahun 97 ini atau si kebo ini, berapa kemampuan larinya. Dari beberapa percobaan maksimal 90 km per jam. Coba kali ini kita videokan ulang. Semoga bisa lebih ya. Target saya 100 bisa. Assalamualaikum teman-teman semua, ketemu lagi dengan Mas IM. Di belakang kita ada Shogun 110 tahun 97 atau dikenal dengan Shogun kebo. Di video sebelumnya kita sempat membuat review singkat tentang motor ini, harga kemudian plus minusnya. Nah, di video kali ini nanti kita akan tes ride motor ini lebih jauh. Motor ini boleh dibilang motor tua. Apakah masih layak untuk dipelihara atau tidak? Nah, simak video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe channel Invlog. Nyalakan loncengnya agar kita dapat video-video menarik berikutnya. Nah, kali ini nanti kita akan melakukan perjalanan ke Cemoro Sewu ya. Sekaligus kita akan melakukan pengetesan di unit motor ini. Salah satunya adalah uji konsumsi BBM, yang kedua tes top speednya, yang ketiga adalah ketangguhan mesinnya, karena ini mesin tahun 97 berarti usianya sudah kurang lebih 24 tahun. Apakah kita dipakai sampai Cemoro Sewu ada kendala atau tidak, nanti kita akan coba tes dan semoga lancar. Dan kalau misalkan hasilnya bagus, ini artinya motor ini masih layak dipelihara. Kalau nanti sampai macet ya berarti ini menjadi catatan penting ya, kalau mau memelihara motor-motor dengan usia sekian. Sebelum dilanjut dan sebelum kita melakukan perjalanan, kita akan melakukan penggantian oli, karena kita dapat motor ini tidak tahu kondisi olinya terakhir diganti kapan. Daripada nanti di jalan kita pakai jauh ada kenapa-kenapa, kita ganti dulu. Oke, let's go, kita meluncur ke bengkel. Oke, ini kita akan isi full tank BBM. Sebelum berangkat odometernya 90.848,8 kilo. Ini ya, kita full tank dulu. Nanti sebagai dasar pengujian konsumsi BBM Suzuki Shogun 110 tahun 1997. Oke, kita full tank dulu. Let's go. Ini kita sudah di pom bensin Kadipiro ya, Timur Man 1 Surakarta. Ini pom bensin baru, kita baru nyoba pertama di sini. Oke, let's go, kita isi. Oke, sudah kita full tank tadi BBM nya habis 20 ribuan, tapi kita minta struknya nanti pas pengujian aja, pas pulang. Kemudian sudah kita ganti oli juga. Di Karangpandan, mulai jalan berkelok-kelok. Bisa dilihat ini speedometernya gasnya sudah mentok, jadi nggak bisa lebih kenceng lagi. Ini kita akan pakai gigi 3, kalau gigi 4 nggak kuat juga, jadi memang harus pelan-pelan sesuai namanya, kita nuntun kebo. Ini karo matic, tenaganya dibanding matic yang 110 cc atau bahkan 105 cc semacam Beat, ini masih kalah ini.
Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di Blumbang Resto. Blumbang Resto itu arah jalan baru menuju Cemoro Sewu, Cemoro Kandang. Sudah setengah perjalanan. Alhamdulillah sampai saat ini lancar motornya. Ini mesin tidak saya matikan, kondisi masih hidup, ini nyala. Jadi ibaratnya nonstop sampai nanti. Semoga tidak sampai macet ya. Karena ini baru pertama kali kita ajak perjalanan jauh dan kebetulan jalannya juga nanjak-nanjak. Bensin masih full ya, mungkin sudah kelong lumayan banyak, cuma belum kelihatan. Selama perjalanan tadi kita hampir 90% gaspol terus ya, gaspol sampai mentok ya. Walaupun larinya ya hanya 60 maksimal 80, tapi memang kondisi mesinnya dipaksa kerja keras dan kerja maksimal. Nah ini walaupun pelan tapi tetap kuat nanjak. Ini mulai kabut ya di daerah Tangmangu, agak ke atas sedikit tapi belum sampai Cemoro Kandang, Cemoro Sewu. Oke, kita lanjut perjalanan ya. Ini odometernya 899. Sudah jalan berapa kilo ya? Mungkin sekitar 40 km. Nanti kita cek lagi, saya agak lupa tadi kita start dari angka berapa. Oke, kita jalan lagi. Tadi dari Solo sekitar jam 11.38 tadi. Ini kurang lebih berarti sudah 1 jam perjalanan. Oke, kita lanjut lagi. Ini cuaca berkabut dan sedikit rintik-rintik hujan ya. Mohon maaf nanti kalau kameranya kena air dan nggak begitu jelas karena ini mendung dan sedikit berkabut dan ada air-airnya dikit. Nah ini jalannya nanjak, dia stabil di gigi 2 gini kuat. Malah justru tidak perlu digaspol ya, jadi cukup gas separuh aja tenaganya keluar. Ini walaupun tanjakannya tajam gini dan kelihatannya letoy, tetap aja dia kuat. Oke, oper gigi 3. Cuaca berkabut dan dingin ini. Gigi 2 lagi. Ini Resto Banyumili, kita lewati. Ini perkiraan sampai atas mungkin jam 1:04 kali ya. Karena ini nggak bisa kenceng, jalannya harus pelan-pelan. Kabut mulai gelap. Jalan masih terus menanjak. Kita pakai gigi 2 saja, tenang. Jadi ini kayak kalau mobil kayak truk gitu ya. Jadi pelan-pelan. Walau sebenarnya kuat tapi ya harus pelan. Tidak bisa kenceng. Masih gigi 2 ditahan. Kuat, nggak perlu oper gigi 1.
disalipi motor-motor yang lebih muda ya santai aja. Mbah-mbah di kebun tua nggak bisa buat ngebut. Plus ini kondisi ban depannya agak halus ya, jadi daripada kenapa-kenapa ini kita pelan-pelan. Ini jarak pandang terbatas hanya 50 meter ini paling. Semakin gelap ke atas. Semoga kacanya nggak ngembun ya, karena kita nggak tahu ini kacanya ngembun atau enggak. Kita belum sampai ke Cemoro Sewu, cuma ini sudah hujan ya. Kita ngiup dulu di warung yang nggak ada penghuninya, pakai mantel. Si kebun kita hujan-hujankan. Dan seperti itu. Oke, ini kita di perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur. Ini tengah-tengahnya ada sungai di perbatasan. Ini menjadi pemisah antara provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Nanti saat ini kondisinya hujan ya. Oke. Menikmati perjalanan dengan motor tua. Ya. Yang bisa jalan-jalan itu tidak hanya motor muda yang harganya puluhan juta. Ini motor yang harganya 2 jutaan masih bisa sampai. Sudah masuk ke Cemoro Sewu ya. Alhamdulillah sampai juga. Dan kita akan parkir di dekat masjid dan kita sholat duhur dulu. Belum sholat duhur kita. Oke, saat ini kita sedang berada di Cemoro Sewu dengan kebo jadul kita. Alhamdulillah mesin masih sehat, tidak sampai macet walaupun tadi sempat berbet ya. Nah, ini masih nyala kayak panjer posisinya. Sebelum sampai sini kemarin, karena ini rantainya kendu kemarin sudah sempat kita betulkan. Jadi kita potong kemudian kita setel ulang karena kemarin terlalu kendu. Sudah kita benerin. Kemudian remnya kemarin yang belakang itu juga kurang pakem. Sudah kita setel ulang, jadi memang ya standar minimal untuk perjalanan jauh sudah oke lah. Rem depan belakang oke, rantai oke, oli baru saja kita ganti tadi. Jadi insya Allah aman, cuma minusnya ini ban depan ya masih tipis. Belum sempat kita ganti, kita pelan-pelan aja karena juga bukan kebut-kebutan, bukan balapan. Insya Allah aman aja. Oke, kebo sampai di Cemoro Sewu dengan selamat. Ini odometer 90.908,8 kilo. Perjalanan kurang lebih ya sekitar 60 km dari Solo. Nanti kita hitung ulang ya, biar lebih valid. Oke, sekarang kita nyari tempat makan dulu. Istirahat. Kita berada di Cemoro Sewu di warung bagian atas ya. Memang kalau ada fisik. Dan ini hujan lagi luar biasa. Ya trip ke pegunungan ya tadi terang kemudian tiba-tiba
Oke nih, saat ini kita masih di daerah Cemoro Sewu. Anginnya sungguh sangat kencang dan super dingin. Lihat pepohonan itu. Ya, jadi beginilah suasana kalau touring ke pegunungan, menikmati hawa dingin ya, kenikmatannya begini. Maka kita pastikan pakai jaket tebal. Sebelum berangkat touring ya kemanapun ya, pastikan peralatan kita bawa lengkap. Di musim penghujan ini wajib bawa mantel ya, nanti kalau hujan sewayah-wayah repot kalau nggak bawa. Dan pastikan kondisi motor dalam kondisi fit. Walaupun motor tua, namun perawatan tidak boleh dilupakan, terutama perangkat rem, kemudian ban. Perhatikan jangan sampai kita lalai dengan itu. Oke. Oke, sami-sami Bu. Oke, sudah selesai, kita OTW pulang ke Solo. Ini jam setengah 3 kurang 20 menit. Kita akan coba tes top speed Suzuki Shogun 110 tahun 97 ini, atau si kebo ini, berapa kemampuan larinya. Dari beberapa percobaan maksimal 90 km per jam. Coba kali ini kita videokan ulang, semoga bisa lebih ya. Target saya 100 bisa. Percobaan pertama dan mungkin yang terakhir, karena trek lurusnya habis. Tadi top speed kita dapat hampir 100 ya, hampir ya, buatin aja 100 km per jam dengan beban penumpang 100 kilo. Kalau misalkan ini joggingnya lebih ringan, pasti hasilnya bisa lebih kencang. Ya lumayan lah, untuk si kebo tahun 97 masih bisa lari 100 km per jam. Kita sudah sampai di pom bensin 4457130 SPBU Banjarsari ya. Tadi maaf saya salah sebut. Tadi kita bilangnya SPBU Kadipiro. Yang benar SPBU Banjarsari itu ini sama seperti saat kita berangkat tadi. Sekarang akan kita full tank lagi dan kita minta print outnya. Ini odometer saat ini 90967,1 kilo. Perjalanan belum kita hitung, tapi kurang lebih sekitar 110 atau sekitar 115an kilo ya, dari Solo ke Cemoro Sewu balik lagi, atau mungkin 120an kilo. Nanti kita cek lagi karena tadi kita ngerekam pakai GoPro, jadi belum bisa cek hasilnya. Dan ini masih pakai GoPro lagi. Oke, kita masuk pom bensin. Kembali ke pompa yang tadi awal kita berangkat.
kita akan minta printoutnya. Full tank mas? Pertalite. Sama print notara mas? Oh ya, print ya. Yes. Kembaliannya urung mas ya. Oke, sip. Oke, sudah kita full tank. Habisnya ini 3,25 liter. Untuk jarak nanti kita hitung dulu. Ini notanya ya. Kita simpan nanti buat hitung di rumah. Oke, kita amplas dulu, kita hitung di rumah konsumsi bahan bakarnya. Nah teman-teman sekalian, dari hasil pengetesan yang sudah kita lakukan, motor ini dalam kondisi yang sangat prima. Walaupun tadi kita pakai nanjak ke Cemoro Sewu itu tidak bisa kencang ya. Jadi speed maksimalnya ketika nanjak tadi hanya 80 km per jam, dan itu pun kita sering main gas sampai mentok. Bahkan di beberapa tanjakan itu motor ini agak lambat dan sering disalip motor-motor yang lebih muda. Wajar karena memang ya namanya motor tua tidak bisa lari kencang. Namun selama perjalanan tidak ada kendala, tidak ada macet, lancar sampai Cemoro Sewu. Nah kemudian untuk top speednya tadi saat pulang di jalanan lurus kota Karanganyar kita sempat tes top speed, dan motor ini bisa menyentuh angka 100 km per jam dengan bobot pengendara 100 kg atau 1 kuintal saya sendiri. Kalau mungkin nanti teman-teman dengan joki yang lebih ringan, saya yakin top speednya bisa lebih unggul. Nah kemudian untuk konsumsi BBM ini yang penting ya. Dari hasil pengukuran tadi kita melakukan perjalanan kurang lebih 120 km dan konsumsi BBM yang dihabiskan adalah 3,25 liter. Dan kesimpulannya motor ini konsumsi BBM-nya adalah sekitar 36 km per liter. Kalau kemudian kita bandingkan dengan motor yang lebih muda, karena kemarin kita sempat tes red motor Vario 110 karbu tahun 2014, jadi lebih muda 18 tahun ya, dan ternyata hasilnya hampir sama. Vario kemarin kita tes red dengan rute yang sama, joki yang sama, dengan gaya berkendara yang sama, sering kita pentok gas, itu dapat angka 37 km per liter. Sementara motor ini, Shogun Kebu ini adalah 36 km per liter. Jadi selisih tahunnya begitu beda, namun hasil konsumsi BBM-nya mirip-mirip. Kesimpulannya, motor ini walaupun tua masih sangat layak dipelihara dengan harga spare part yang tentu lebih murah ya, perawatan juga lebih mudah.
harga cashnya, harga belinya tentu lebih ringan dibanding motor-motor yang lebih mudah. Ini hanya kita jual 2,9 dan itu pun masih bisa nego sedikit banget. Dan ini sudah ada yang mau cek, dengan harga yang sekian Anda sudah dapat motor yang layak jalan, karena ini pajaknya hidup, semua panel hidup, lampu-lampu hidup. Jadi kalau mau Anda pakai touring itu bisa dan tidak ada masalah. Oke, sekian vlog kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Terima kasih atas semua support dari teman-teman subscriber semuanya. Wassalamualaikum.